Oke, selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode ke-13 dalam menamatkan penalaran matematika atau SNBT. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang soal perubahan harga barang. Ya, akan saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Pada selang waktu selama 1 tahun, harga sebuah barang berubah sesuai dengan keperluan konsumen atas barang tersebut. Datanya diambil setiap awal bulan dari T sama dengan 0 pada awal tahun sampai dengan T sama dengan 12 pada awal tahun berikutnya. Berdasarkan data tahun lalu, saat T0 harga barangnya 36.000, saat T2 56.000 dan saat T4 harganya 68.000. Dan harga barang tersebut dinyatakan dalam fungsi di bawah ini, yaitu HT sama dengan AT kuadrat ditambah BT ditambah C, dengan jarak atau range dari T-nya itu di antara 0 sampai 12. Dan satu lagi, A, B, C-nya ini adalah konstanta. Sebelum masuk ke nomor pertama, saya akan beritahu dulu apa yang harus kita lakukan untuk tipe soal seperti ini. Jadi kalau kita lihat ke fungsinya terlebih dahulu, ini ada A, B, C yang merupakan konstanta. Dan rasanya apa ya, ini fungsinya masih nggak jelas. A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa. Dan jika kita masih belum mengetahui A, B, C-nya, kita tidak akan bisa lanjut mau ke nomor pertama maupun ke nomor baik nomor pertama maupun nomor berikutnya. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah menemukan atau menentukan ya nilai dari A, B, C-nya tersebut. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan informasi yang kita dapatkan. Contohnya di sini ada T0 yang harganya Rp36.000. Jadi kita masukin dulu aja nilai T sama dengan 0-nya. Jadi H0 kita masukin 0 ke dalam fungsi, T-nya kita ganti dengan angka 0, berarti A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C. Oke? Nah, H0 tadi kan 36.000. Saya ribunya nggak ditulis ya, supaya menghemat waktu dan tempat. Ini 0, 0, sisa C. Berarti kita langsung ketemu, ya. C-nya itu adalah 36. Nah, untuk menemukan nilai dari A dan B, kita juga membutuhkan nilai C. Bagaimana cara menentukan atau menemukan nilai A dan B tersebut? Caranya sebenarnya mirip, atau bahkan sama, bisa dikatakan. Tapi kali ini kita menggunakan informasi lain, ya. Kali ini kita akan menggunakan H2, yaitu informasi dari T sama dengan 2, yaitu Rp56.000. Berarti T-nya kita ganti dengan angka 2, lagi-lagi, ini berarti 2 kuadrat, ditambah B dikali 2, ditambah, nah C-nya sudah kita dapatkan sebelumnya, ini langsung kita ganti dengan angka 36 saja. H2 itu tadi nilainya 56, ya kan? Ini berarti 4A, 2 kuadrat itu 4, 2 dikali B, 2B, ditambah 36. 36 ini akan saya pindahkan ruasnya ke sebelah sana, jadinya minus atau dikurang, dan persamaannya saya balik, sehingga 4A ditambah 2B itu ada di kiri. 56 kurang 36 pastinya 20. Semoga untuk aljabar sederhana seperti ini sudah pada lancar, karena kalau belum, ya cukup sulit lah untuk menjawab semua soal. Jangankan soal ini ya, semua soal paling dasar pun akan sulit. Jadi semoga untuk aljabar seperti itu yang sederhana sudah bisa ya. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan 1, tapi kita bisa mendapatkan persamaan yang kedua. Benar sekali dengan T sama dengan 4. Jadi T sama dengan 4 itu A dikali 4 kuadrat ditambah B dikali 4. Lagi-lagi C-nya kita masukin angkanya 36, dan H4 itu tadi nilainya 68.000. 68 sama dengan 16A ditambah 4B ditambah 36. Saya akan melakukan tindakan yang sama, 16A ditambah 4B itu akan sama dengan 32. Nah, di sini persamaan yang kedua ini itu akan saya bagi dengan 2 supaya nanti nilai dari B-nya ini sama dan bisa kita eliminasi. Sebenarnya untuk menentukan nilai AB dari 2 persamaan itu bisa banyak, bisa eliminasi, substitusi atau apapun itu yang nyaman saja buat kalian, tapi saya akan menggunakan cara ini. Jadi ini akan saya bagi 2, jadinya pastinya ini 8. 8A. Wah, ini kenapa 8-nya kayak gini ya? Oke, mohon maaf. 8A ditambah 2B itu akan sama dengan 16. Nah, berarti yang persamaan di sebelah sini itu kita tinggal masukin aja ke bawahnya.
Berarti 4A ditambah 2B sama dengan 20. Kita kurang 2B kurang 2B habis, 8A dikurang 4A itu 4A, dan di sini 16 kurang 20 itu minus 4. Berarti A-nya sama dengan minus 1. Nah, karena kita sudah dapat A, kita bisa menentukan B dengan substitusi. Saya pakai yang persamaan 1 saja ya, supaya lebih gampang. Berarti kita masukin nilai A-nya 4 dikali minus 1 ditambah 2B, itu akan sama dengan 20. 4 kali minus 1 itu minus 4, kita pindah ruas, dia akan plus. Jadi 2B nanti sama dengan 20 ditambah 4, 24. Atau B-nya nanti akan sama dengan, ini kenapa tidak bisa ditulis di sebelah sana, saya sampingnya aja ya. B sama dengan 12. Oke, kita sudah dapat nilai A, B, dan C. Sekarang kita sudah bisa menyusun fungsi HT yang ada di soal. Oke, saya akan ke halaman baru saja. Berarti tadi kita sudah mendapatkan bahwa HT, ya, A-nya kita ganti dengan nilai A yang kita dapatkan, minus 1. Karena dia 1, satunya nggak saya tulis ya, jadi cuma minus T kuadrat. Minus. Oke, ditambah B-nya tadi kita dapatkan nilainya 12. Berarti ditambah 12 T. Dan terakhir tadi C-nya itu 36. Ya kan? C-nya adalah 36. Oke, kita sudah mendapatkan HT atau fungsinya secara utuh. Kita tinggal menjawab soal nomor pertama. Soal nomor pertama apa yang ditanya? Nilai dari H3. H3 itu berapa? Oke, langsung aja ya. Berarti H3 sama dengan min 3 kuadrat tambah 12 dikali 3 ditambah 36. Ini kalau kita hitung nanti hasilnya akan menjadi 63. Oke, kalau yang ini juga semoga dalam menghitung perkalian dan pangkat 2 sudah lancar. Tidak akan terlalu saya bahas lebih dalam. Berarti jawabannya untuk nomor pertama itu adalah yang B. Oke, yang B pokoknya. Nomor 2, sepanjang tahun berjalan rentang harga barang HT untuk T di antara 0 dan 12 itu berapa? Nah, jadi harga T-nya itu kira-kira rentangnya atau range-nya tadi ya, itu berapa? Nah, untuk mengetahui rentang harga berarti kita harus mencari nilai maksimum. Di sini ada dua cara untuk mencari nilai maksimum. Yang pertama kita bisa mencari turunan pertamanya, kita juga bisa mencari dengan rumus cepat. Saya akan bahas dua-duanya saja supaya lebih enak aja. Oke, cara pertama itu berarti kita pakai turunan. Saya tulis ulang fungsi yang sudah kita dapatkan tadi. HT sama dengan min T kuadrat ditambah 12T ditambah 36. Ya kan? Nah, berarti turunan pertama, semoga turunan juga bisa. Pokoknya pangkatnya turun, 2-nya turun, jadinya minus 2. Pangkatnya dikurang 1, berarti T-nya T doang. Oke? Dan cara cepat, kalau misalkan variabelnya hanya ada pangkat 1, dia langsung tulis 12 saja. 36 karena nggak ada T, langsung kita hilangkan, atau langsung sama dengan 0. Berarti turunan pertamanya itu adalah H aksen T sama dengan min 2T ditambah 12. Untuk nilai minimum, itu berarti, untuk nilai maksimum ya, itu berarti H aksen T sama dengan 0. Seperti itu. 2T ditambah 12. Berarti 2T sama dengan 12. T-nya sama dengan 6. Artinya, harganya akan maksimum di T sama dengan 6. Oke? Nah, ada cara kedua juga. Ini mungkin lebih gampang. Yaitu kita tinggal kopas aja fungsinya yang ini. Dan ini kita pakai cara cepat, yaitu min B per 2A. Ini untuk mencari nilai maksimum juga, atau puncak. Berarti min B-nya itu, B-nya kan 12 ya. Dan A-nya itu adalah minus 1 tadi. Berarti 12 min 12 per min 2 sama dengan 6. Sama aja ya, berarti T-nya sama-sama 6, mau pakai cara yang manapun juga. Nah, kalau T-nya sudah dapat sama dengan 6, kita tinggal substitusikan saja nilai T ke dalam persamaan yang tadi. Oke, berarti H6 itu akan sama dengan min 6 kuadrat
ditambah 12 dikali 6 ditambah 36. Kalau kita hitung nanti ini kita akan mendapatkan 72 nilainya. Nah, berarti ini nanti akan menjadi batas atas. Batas atas itu yang di sebelah kanan. Berarti yang bukan 73, yang bukan 72 maksudnya, ini yang A, C, A, B, dan D itu salah. Kita langsung eliminasi saja. Nah, batas bawahnya berapa? Sebenarnya ada cara yang cukup malas untuk menentukannya. Kita lihat aja nih. Kalau T-nya batas bawah itu kan berarti harga paling murah anggapannya ya. Batas atas itu harga paling mahal. Harga paling murah itu antara 36, 47 atau 56. Mungkin nggak yang 47 sama 56? Nggak mungkin. Kenapa? Karena di soal saja sudah diketahui ya, di soal saja sudah diketahui bahwa saat T0 harganya Rp36.000. Jadi harganya mungkin sampai 36.000 gitu. Kenapa di D dan E batas bawahnya atau harga paling murah itu nggak nyampe 36.000? Berarti D sama E sudah pasti salah. Tapi kalau misalkan nanti di UTBK ada pilihan yang lebih kecil daripada 36 gimana? Anggap ada pilihan 20 gitu ya. 20 HT terus di sininya kenapa di situ? Dan di sininya itu 72 ya berarti ya. Kalau gini gimana? Kan kita nggak tahu bahwa paling bawahnya atau harga paling murahnya itu 20 atau 36. Nah, kalau begitu caranya, kita harus ngira-ngira. Kita harus pintar-pintar mengira kira-kira ya. Kan fungsinya seperti ini nih. Min T kuadrat ditambah 12T ditambah 36. Nah, jarak dari T-nya itu cuman di antara 0 sampai 12. Jadi nggak mungkin lebih dari 12. Coba deh kita pakai yang 12 gitu. Ini kan berarti min T kali T ditambah 12 kali T ditambah 36. Min T kali T ini, ya, yang saya maksud di sini adalah min T kali T ini, nilainya nggak mungkin lebih besar daripada 12 dikali T. Berapapun T-nya. Kalian boleh coba. Berapapun nilai T-nya, min T kali T nggak mungkin lebih besar daripada 12 kali T. Karena T maksimal cuma 12. Ya, semoga konsep itu kalian mengerti. Jadinya yang saya maksud di sini apa? Nilainya itu nggak mungkin lebih kecil daripada 36. Paling kecil, min T dikali T ditambah 12 kali T itu cuma bisa 0. Oke? Jadi nilai paling kecil itu cuma 36. Atau ya kasarnya kalau kalian mau brutal ngerjainnya, kalian coba satu-satu antara T0 sampai 12, yang paling kecil nilainya berapa. Tapi kan itu pasti memakan waktu ya. Jadi tadi ada cara malas, kita lihat pilihan jawabannya saja. Ya kan, ada juga cara yang mungkin lebih punya teori gitu ya, yang lebih punya ya kira-kira jaga-jaga aja lah, siapa tahu ada pilihan yang tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi ya sudah, karena tadi kita sudah mengetahui bahwa batas bawahnya itu adalah T sama dengan Rp36.000, kita langsung jawab saja bahwa si HT itu memiliki range antara 36 sampai 72. Seperti itu. Jadi batas atasnya tadi kita sudah cari dengan nilai maksimum, yaitu saat T-nya sama dengan 6, nilainya 72. Dan batas bawahnya, itu kita ya ngira-ngira aja. Kira-kira yang paling kecil harganya berapa. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami sejauh ini. Yang terakhir, untuk episode kali ini, laju perubahan rata-rata harga barang dari saat T sama dengan 8 sampai T sama dengan 10. Oke. Kalian harus mengetahui jika yang ditanya itu adalah laju perubahan suatu fungsi, ya kan, kita memiliki fungsi. Saya tulis ulang dulu lagi, coba. Ini kan tadi min T kuadrat ditambah 12T ditambah 36 ya. Kalau ditanya laju perubahan, berarti yang kita perlu cari itu adalah turunan pertamanya. Oke? Ini juga berlaku untuk banyak hal, ya misalkan nanti laju perubahan kecepatan atau apapun itu, nanti yang kalian harus cari adalah turunan pertamanya. Nah, karena ini yang ditanya laju perubahan rata-rata, berarti kita juga harus mencari turunan pertama. Tadi sebenarnya kita sudah mencari turunan pertama ya di soal sebelumnya. Jadi saya tidak akan terlalu panjang lebar. H aksen T itu berarti tadi nilainya min 2T ditambah 12. Nah, tinggal masukin deh. T sampai sama dengan 8 sampai T sama dengan 10 begitu. Berarti H aksen 8 itu akan sama dengan min 2 dikali 8 tambah 12. H
hasilnya itu sama dengan min 4 ya. Lalu kita punya H aksen 9 karena sampai H 8 sampai 10 ya. Ini berarti kali 9 ditambah 12. Ini hasilnya minus 6. Dan yang terakhir itu kita punya H aksen 10. Yaitu min 2 dikali 10 ditambah 12. Ini hasilnya akan menjadi minus 8. Rata-ratanya sudah pasti lambangnya X bar itu semuanya ditambah dibagi banyaknya data atau banyaknya ya apapun ini ya. Berarti seperti ini dibagi 3 karena ada 3 angka. Berarti min 4 tambah min 6 tambah min 8 itu dibagi 3 akan menjadi minus 6. Berarti rata-ratanya adalah minus 6. Oke, lagi-lagi soal yang sangat belibet. Semoga bisa dipahami. Jika kalian memahami dengan betul, ya pokoknya konsep fungsi-fungsian ini, semoga untuk soal di episode kali ini kalian bisa kerjakan dengan mudah. Terima kasih telah menonton, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih.